Oke. Silakan Pak Syak. Tanggal 18 Bang. Hari ini gimana Bang menyempatkan waktu datang ke rumah duka? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya datang lagi ke kediaman almarhumah Po Alpa. Yang pasti ada beberapa misi yang akan saya laksanakan hari ini terkait kontribusi beasiswa dari perusahaan saya yang akan saya berikan untuk keturunan dari Po Alpa. Kemarin saya juga ada janji sama Fatih untuk belikan mainan, saya sudah tepatin langsung di hari yang sama. Dan hari ini juga saya akan serahkan 1 unit handphone untuk Fatih, karena jujur saya termasuk orang yang beruntung sampai usia 40 tahun ini masih ditemanin orang tua saya yang keduanya alhamdulillah sehat. Saya merasa sangat berempati atas apa yang dialami oleh putra dan putri dari Po Alpa yang usia yang masih sangat dini harus berpisah untuk selama-lamanya selama di dunia ini dengan ibu yang sangat mereka sayangin pastinya. Sebelum itu saya mau menyampaikan beberapa hal dulu yang sebetulnya dari kemarin saya sudah pengen banget menyampaikan ini ke masyarakat. Saya banyak dapat informasi dari Bang Idung ini udah kayak keluarga saya lah. Bang Idung cerita banyak. Jadi Masya Allah ya, seorang ibu itu benar-benar luar biasa teman-teman. Jadi dari cerita yang saya dapat dari Bang Idung, Po Alpa itu usia kehamilan 4 bulan, tadinya sehat-sehat aja. 4 bulan kehamilan, dia diindikasi terkena kanker payudara. Betul ya Bang ya, yang abang cerita ke saya kemarin. Beliau bisa memilih untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi beliau waktu di dokter bilang, ini kamu bisa selamatin nyawa kamu, tapi resikonya anak kamu tidak selamat atau cacat. Jawaban Po Alpa adalah yang sangat menggetarkan hati kita semua. Saya jangan diapa-apain, saya jangan di kemo. Padahal itu baru stadium 1, itu bisa banget sembuh insya Allah. Saya jangan diapa-apain, biarin saya mau membesarkan, mau melahirkan anak ini, buah hati saya yang kembar ini. Bahkan suami pun juga sudah menyampaikan untuk udah nanti anak kita insya Allah bisa dapat lagi. Tapi Po Alpa almarhumah begitu berkeras hati, enggak, aku pengen anak ini lahir sempurna, lahir sehat, biarin aku yang jadi korban. Ini saya mendengar cerita itu air mata saya mengucur deras, karena inilah makanya anak itu nggak boleh berani sama orang tua, ayah, ibu. Betapa banyak pengorbanan yang orang tua sudah kasih untuk anak kita. Sengaja saya harus sampaikan ini supaya banyak dari kita semua melihat bahwa pengorbanan seorang ibu yang luar biasa. Akhirnya karena tidak ada tindakan apapun, kanker itu menyebar sampai ke pankreas, paru, sampai ke liver ya Bang. Jadi stadium 4 dan ya semua saya yakin dan percaya ini sudah takdir dan jalan dari Allah. Dan Bang Idung ikhlas, saya pun sebagai orang yang banyak dibantu sama Po Alpa, insya Allah ikhlas. Dan insya Allah surga tempatnya untuk almarhumah Po Alpa. Dengan begitu banyak torehan catatan kebaikan di dalam hidup almarhumah, insya Allah kami terus berdoa, kami bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Ya Allah, tempatkanlah di surgamu ya Allah, berikan tempat terbaik untuk almarhumah Po Alpa, karena begitu banyak hal baik yang selalu menjadi kenangan dan memori yang tidak akan pernah terlupakan untuk kami yang masih hidup ini. Betapa seorang ibu yang mengorbankan dirinya, sakitnya nggak boleh diobatin supaya anaknya tetap bisa terlahir. Dan sebetulnya beliau almarhumah udah mengeluarkan statement nggak bakal lama gitu ya Bang ya. Melihat udah feeling gitu. Jadi
teman-teman saya harus sampaikan, kenapa sih John Albert kok secinta itu sama Po Alpa, sesayang itu sama Po Alpa. Kalau teman-teman tahu perjalanan karir saya ini 2021 akhir, saya masuk awal 2022 itu diliput oleh Sobat Miss Queen Jilid 1. Dan itu orang yang datang ke rumah saya adalah Po Alpa dan Boye. Po Alpa ini adalah orang yang benar-benar tulus mendukung karir saya. Hampir 4 tahun lebih saya kenal beliau. Setiap saya buka bisnis, saya telepon, "Po, datang ya, bantu ya promosiin bisnis saya." "Siap Bang John." Berdua ini, suami istri, datang. Selalu tepat waktu dan tidak pernah batal. Mau buka coffee shop, mau buka showroom motor, mau buka apapun. Saya bahkan datang, saya undang ke rumah untuk sekedar ketawa ketiwi, untuk sekedar ngobrol. Dari pagi sampai sore, saya sama Bang Idung pergi lomba burung. Po Alpa sama istri saya di rumah, wah cerita ngalor ngidul. Jadi mungkin nggak banyak terpublish aktivitas kami yang kayak setiap hari ketemu atau apa. Tapi boleh ditanya sama Bang Idung, saya sama Po Alpa ini ya udah dianggap kayak ya udah dianggap keluarga lah gitu sama. Jadi sebegitu baiknya Po Alpa, dan saya tipikal orang yang sangat ingat jasa-jasa orang-orang yang pernah membantu saya di kehidupan saya sampai saya di titik hari ini. Salah satunya orang hebat itu adalah almarhumah Po Alpa. Saya harus sampaikan ini secara terang benderang bahwa tidak ada orang sukses tanpa dukungan banyak orang lainnya. Salah satunya yang mendukung saya di karir saya hari ini adalah semasa hidup Po Alpa. Beliau banyak support saya, beliau banyak bantu perusahaan saya sehingga perusahaan saya pun ada di titik hari ini. Nah, untuk itu saya hari ini juga ingin menyampaikan amanat dari direktur dan saya sebagai komisaris PT Lima Sekarang Indonesia, High Five. Kami kemarin berdiskusi, Bang Idung, jadi kami ingin memberikan santunan beasiswa Bang, selama 5 tahun Bang untuk adik Fatih. Totalnya kami ikhlas Bang, dari bisnis yang kami jalankan, kami anggarkan total sebesar 300 juta rupiah Bang, untuk kita kontribusikan untuk biaya pendidikan dari adik Fatih. Di sini juga saya sengaja bawa tim dari hukum saya juga, ada Pak Subadrianuka sarjana hukum, ada Pak Sten juga sarjana hukum, untuk nantinya selanjutnya adalah secara statement saya sudah sampaikan, nanti secara formilnya, secara tertulisnya akan dibuat sebenarnya untuk pegangan landasan abang untuk proses pencairan dananya. Ya, saya berharap sedikit yang bisa saya lakukan ini Bang, untuk meskipun Pak Alpa nggak mau balas budi ya, tapi saya merasa ini saya harus berbuat untuk keturunan almarhumah ini. Ya, ini inisiatif saya pribadi, tidak ada yang minta, Bang Idung juga nggak minta apa-apa, malah kalau saya tawarin apa-apa nggak mau terus. Jadi ini inisiatif saya pribadi dan insya Allah semoga apa yang disupport oleh saya dan perusahaan saya ini bisa membantu untuk support masa depan Fatih. Ini saya sudah bilang Fatih dan Raffi kalau diizinkan itu jadi anak saya juga. Apapun yang saya bisa support, saya akan lakukan segala yang bisa saya lakukan yang terbaik. Karena saya di titik hari ini juga ada dukungan yang luar biasa dari ibunda almarhumah, dari almarhumah Po Alpa, ibunda dari Al-Fatih, Raffi, itu dari saya. Abang kalau boleh tahu alasannya memilih Fatih ya untuk menerima beasiswa ini apa sih? Ya, jadi yang pertama kan kemarin saya beliin mainan. Di hari pertama dia kehilangan orang yang, karena kita semua boleh hilang asal jangan ibu deh. Gitu. Jadi saya benar-benar melihat Fatih ini sudah paham gitu loh teman-teman. Jadi akan saya lakukan segala macam cara untuk bagaimana membuat dia bahagia terus, happy terus. Saya kemarin kasih mobil remote control sesuai yang dia minta, pistol-pistolan,
topeng Spiderman, dan alhamdulillah saya dapat info juga dari Bang Hidung sangat suka. Jadi insya Allah ini bisa sedikit mengurangi kesedihannya Fatih gitu. Yang kedua, kemarin pun saya janji untuk alat komunikasi, katanya handphone dia belum ada, biar nanti bisa telepon Om John langsung ya, video call. Saya ketika dia udah ada handphone, saya dapat nomornya, saya mau boleh ditanya sama Bang Hidung, saya pagi, siang, sore, malam WA beliau. Saya ingetin beliau makan, jaga kesehatan, dan boleh ditanya sama Bang Hidung. Pagi, siang, sore, malam saya telepon, saya WA, abang sehat ya, udah makan siang belum? Karena ya teman-teman, kalau teman-teman jadi saya, mungkin teman-teman juga akan melakukan hal yang sama. Po Alpa ini jasanya luar biasa di kehidupan saya. Jadi saya kira ini belum apa-apa, apa yang saya lakukan ini nggak sebanding dengan apa yang Po Alpa lakukan di kehidupan saya gitu. Jadi kenapa saya memilih Fatih? Ini anak udah, kalau orang Jawa bilang udah dolor, udah paham. Ya, jadi saya kepingin sebisa mungkin hadir di kehidupannya dia setiap hari untuk bagaimana membuat trauma healingnya, membuat dia itu bisa ceria terus, dia bisa happy dan bisa ikhlas menerima takdir dari Allah ini yang nggak bisa siapapun kita, manusia di dunia ini nggak bisa nolak takdir ini, karena semua orang yang pasti di dunia cuma mati, semua nunggu giliran. Itu jawaban saya. Dan terkait beasiswa juga saya kira kan usia Fatih ini udah SD gitu. Saya kira ke depan ini dalam waktu dekat ini kan akan ada biaya-biaya gitu yang dibutuhkan gitu kan. Nah untuk Raffi, saya aktif untuk bagaimana mensupport juga nantinya. Ya, kalau dari Bang Hidung sendiri tanggapannya atas rezeki yang diberikan oleh Bang Joni seperti apa mungkin Bang Hidung? Ya alhamdulillah untuk saya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena saya orangnya yang enakan. Kalau saya prinsip gini, dikasih kita ambil, dikasih jangan pernah minta, karena Nabi mengajarkan untuk selalu memberi lebih mulia ketimbang menerima. Berhubung saya juga nggak maksa mintanya, Bang John orang baik dan direktur juga orang baik, kita dikasih apa boleh buat, kita tolak rezeki dari Allah melalui Bang John dan Pak Sabar. Gitu. Izin meluruskan juga tadi abang bilang Po Alpa lebih memilih untuk menyelamatkan anak-anak dibandingkan dia melakukan kemo untuk menyelamatkan dirinya. Berarti hingga wafat belum pernah kemo sama sekali atau Sudah. Setelah melahirkan tuh sudah ada benar-benar pengobatan totalitas. Sampai kadar kemo juga yang benar-benar 100%, MRI, terus PET scan, terus sinar udah dilakuin itu semua dulu kayak payah, karena kan setiap perharinya tuh berapa senti tuh menyebar itu, cepet menyebarnya gitu. Berarti melakukan kemo setelah melahirkan ya Bang? Setelah melahirkan totalitas, waktu masih pasca mengandung kan cuman kadar-kadar aja gitu, kadar untuk minum obatnya juga lewat jalur infus, karena kenapa? Orang hamil kan nggak boleh minum obat sembarangan kayak gitu. Pokoknya bener-bener cinta dia tuh sama anaknya, luar biasa. Oke, ditunjukin nggak sih Bang? Tunjukin. Mungkin Ada mereknya loh. Nggak usah. Banyak yang lain juga. Apakah Shirley apakah juga akan diberikan mungkin beasiswa atau kerata kuliah, mungkin apakah Shirley mau kuliah? Ya, jadi untuk tahap awal kan memang saya fokus ke Fatih ini kan kebetulan yang memang saya temukan langsung di lapangan waktu proses pemakaman. Itu anak ini benar-benar sampai main tangan seperti ini, sampai kayak orang yang kosong tatapannya. Saya waktu melihat kejadian itu, dan memang langkah awal untuk ke Fatih. Saya belum bicara lebih lanjut ke Bang Hidung nih sebagai ayahnya Sila ya, Shirley ya, ayahnya Shirley. Nanti saya akan gali usianya udah berapa sekarang Shirley? 21 tahun. Nanti saya akan coba jejakin lebih lanjut, dan insya Allah saya akan memberikan support untuk keempat anak almarhumah ya. Untuk Shirley apakah mungkin kita bisa support di untuk kuliah, atau Shirley udah kepingin mau kerja atau apa, nanti coba kita ajakin ngobrol. Kantor saya nggak jauh dari kantor pusat ya, kantor pusat saya nggak jauh dari rumah Bang Hidung ini, deket banget, tinggal geser 20 menit, 30 menit udah nyampe. Ini kan memang masih dalam suasana duka, saya pun juga sudah banyak bicara sama Bang Hidung. Nanti kalau sudah ini, abang harus sering-sering ketemu, main ke kantor, kita ngobrol-ngobrol, life must go on, hidup mesti terus berjalan. Kenapa sih saya lakukan ini teman-teman? One day, suatu saat nanti, pasti Bang Hidung yang akan gantian support saya. Karena semua kan nunggu giliran nih.
ya entah saya nanti yang duluan meninggal, entah ada keluarga saya yang dipanggil, saya insya Allah yakin Bang Idung akan hadir nanti untuk memberikan gantian support ke saya. Bang Idung akan tepuk pundak yang sabar ya Bang John, yang ikhlas ya Bang John, kayak gitu kan hidup kita support orang, nanti kita disupport juga, seperti itu aja. Jadi saya janji Shirley pun akan masuk radar saya untuk gimana ini. Tapi juga saya membuka lah siapapun yang ingin memberikan support, memberikan ini, sorry nih ya, Bang Idung nggak minta nih, tapi buat saya, ayolah teman-teman yang cinta sama Po Alpa, siapapun yang pengen memberikan perhatian, memberikan support, saya kira sah-sah aja Bang Idung, kita nggak boleh tolak rezeki, sah-sah aja. Saya yakin banyak orang yang sudah banyak diberikan yang terbaik, ya, hiburan oleh Po Alpa. Oke, Thank you, Mas. Oke, Bang John. Ya nggak apa-apa. Oke. Nama dia dulu. Kiri dulu Bang, kiri dulu, kiri. Ini nggak seberapa tuh. Iya, aman. Oke, aman Bang. Kiri dulu Bang. Saya udah janji sama. Senang Bang. Oke, Bang. Siap. Mohon maaf ya. Oke. Biar komunikasinya lancar. Kan saya tanya nih, Fatih udah ada handphone belum? Belum Om. Oh ya sudah, saya berikan handphone untuk komunikasi lah gitu sama dia buat belajar. Terima kasih.